Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai sangat indah dari negeri mode, yaitu Prancis. Kami yakin partai ini sangat layak diangkat, yaitu pertemuan antara Women Grandmaster Moldova Prancis Almira Skripchenko melawan Grandmaster Prancis Laurent Fressinet di ajang French Championship atau kejuaraan Prancis 2002. Sekedar informasi, Almira Skripchenko adalah pecatur wanita papan atas Eropa dengan puncak elo rating 2501. Sedangkan Laurent Fressinet adalah juara Prancis 2 kali dengan puncak elo rating 2720. Kami yakin kita akan dibuat terkagum-kagum dengan rangkaian langkah dalam permainan ini. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Almira Skripchenko memegang putih dan Laurent Fressinet memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan G6, modern defense. Lanjut pion D4 dan hitam gajah fianchetto G7. Putih kuda F3 dan dijawab pion D6. Almira Skripchenko mengeluarkan gajah C4 untuk persiapan rokade dan dijawab pion E6. Di langkah kelima, putih melakukan rokade sayap raja. Hitam kuda ke D7. Permainan berlanjut, kuda C3 dan pion A6, lalu pion A4 dan B6. Almira Skripchenko gajah G4 dibalas gajah B7 oleh Laurent Fressinet. Putih menteri D2, hitam pion H6. Almira Skripchenko pion H3 dan Laurent Fressinet pion G5 menyerang gajah. Gajah putih mundur ke H2 dan hitam kuda E7. Putih memanaskan situasi dengan pion H4 menawarkan pertukaran. Hitam menolak dan menggeser kuda ke G6 menambah tekanan pada pion. Putih terus mendorong pion ke H5. Kuda hitam kembali ke E7. Putih pion D5 kembali menantang pertukaran. Hitam menolak dan memilih mengunci pion pusat dengan dorongan E5. Kuda putih mundur ke E1 dan hitam pion F5 menantang pertukaran. Baru di langkah ke-16 ini terjadi pertukaran pertama, yaitu pion kali pion. Hitam tidak langsung memukul kembali tetapi menggeser kuda ke F6. Putih pion F3 dan barulah hitam memukul pion F5 dengan menggunakan kuda. Permainan mulai menghangat, putih kuda E4 menantang pertukaran. Jawaban hitam adalah rokade sayap raja di langkah ke-18. Permainan berlanjut, pion C3 dan hitam raja H8. Putih benteng D1 dijawab hitam menteri E8. Almira Skripchenko memundurkan gajah petak terang ke B3. Dan Laurent Fressinet memundurkan kuda ke E7. Pertukaran perwira pertama pun terjadi, kuda kali kuda F6. Hitam merespon dengan benteng kali kuda. Putih lalu mendorong pion G4. Laurent Fressinet pion C6 menantang pertukaran demi membongkar jalur diagonal ini. Putih memberi penjagaan dengan pion C4. Hitam pion kali pion D5 dan dibalas pion kali pion. Laurent Fressinet benteng C8 berusaha mengontrol lajur C yang sudah terbuka. Putih kuda G2. Hitam menteri F7 menambah tekanan pada pion penting D5. Almira Skripchenko menteri D3 dan dijawab hitam benteng F8. Pertempuran sengit terjadi di lajur F. Putih membuat langkah sangat bagus, yaitu kuda E3. Jika pion yang tampak gratis ini dipukul, maka akan terjadi pertukaran benteng. Lalu menteri hitam akan terisolir dan putih akan unggul signifikan secara posisi. Sekelas Grandmaster seperti Laurent Fressinet tentu tahu akan hal itu. Oleh karenanya, dia menjawab menteri ke E8, walau juga bukan langkah terbaik menurut engine. Bagi kita, langkah tersebut terlihat wajar. Tapi bagi Almira Skripchenko, dia melihat celah kecil yang dimanfaatkan dengan gemilang. Mari kita perhatikan. Putih gajah C2 membuat pola serangan diagonal bersama menteri. Hitam menggeser raja ke G8, tentu saja untuk menghindari skakmat di H7. Disinilah si cantik Almira Skripchenko merangkai langkah-langkah pengorbanan mautnya.
Gajah kali pion E5 mengorbankan diri. Apa tujuan dari pengorbanan ini? Mari kita lanjutkan dulu. Hitam menerima pengorbanan pion kali gajah. Almira Skripchenko, Menteri H7 skak. Tak ada pilihan bagi Raja Hitam kecuali bergeser ke petak F7. Putih mendorong pion D6 dan inilah manfaat dari pengorbanan gajah tadi, yaitu membuka lajur D. Hitam benteng H8 berusaha mengusir menteri. Almira Skripchenko mengambil tempo dengan gajah B3 skak. Laurent Fressinet menutup skak dengan gajah ke D5 sekaligus menantang pertukaran. Mari kita perhatikan dengan seksama posisi ini. Skak ditutup dengan gajah yang membuka kemungkinan pertukaran perwira. Dan di sisi lain, Menteri Putih sedang terancam. Kita sampai di segmen kuis. Apa langkah terbaik Putih di titik ini? Yang jelas, ini adalah jawaban terbaik menurut engine dan membuat Putih unggul semakin jauh. Kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat menebak atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Almira Skripchenko membuat langkah spektakuler yaitu kuda kali gajah D5. Ini artinya dia dengan kesadaran penuh mengorbankan menterinya. Menurut engine, ada beberapa pilihan jawaban bagus bagi hitam. Tapi semuanya bernilai hampir sama dan tak bisa mengurangi keunggulan putih. Laurent Fressinet memutuskan untuk menerima pengorbanan benteng kali menteri. Disinilah menariknya. Kebanyakan dari kita mungkin akan berpikir kuda C7 discover skak demi mendapatkan menteri. Tapi bagi pemain berelo di atas 2500 sekelas Almira Skripchenko, bukan itu langkah yang diambil. Dia mengambil langkah kuda kali benteng F6 discover skak dan ini memang adalah langkah terbaik. Ini juga adalah pengorbanan kuda dari putih. Mari kita analisa sejenak. Jika pengorbanan ditolak, maka Raja Hitam harus ke F8. Dan langkah lanjutannya kita semua tentu tahu yaitu kuda H7 skakmat. Di partai aslinya, Laurent Fressinet memilih memukul kuda dengan raja. Almira Skripchenko melanjutkan dengan pion D7, bersiap promosi sekaligus mengancam menteri. Putih semakin unggul walau secara materi kalah jauh. Banyak pilihan jawaban bagi hitam, tapi semuanya mengarah pada kekalahan. Di partai aslinya, mungkin karena tekanan waktu, sang Grandmaster Prancis Laurent Fressinet justru mengambil langkah yang kurang akurat, yaitu menteri ke D8 demi mencegah pion promosi. Almira Skripchenko pun menutup rangkaian indah ini dengan benteng D6, dan itu adalah skakmat. Benar-benar serangan maut yang cantik dari si cantik Almira Skripchenko. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur, memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.